Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristekdikti Muhammad Nasir menghadiri acara Sail Tomini dan Festival Bualemo 2015 Selasa 5 Mei 2015 di Epicentrum Mall Kuningan, Jakarta. Acara ini juga dihadiri para Menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara, para duta besar, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Gorontalo, Bupati Parigi Motong, Bupati Bualemo, dan pejabat pemerintah pusat, daerah, serta para pengusaha kelautan. Sail Tomini dan Festival Bualemo merupakan event bahari internasional. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempromosikan potensi kelautan khususnya di kawasan Teluk Tomini dan menjadikan suatu model percepatan pembangunan di daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan Teluk Tomini adalah salah satu teluk terbesar di Indonesia dengan sumber daya alam yang kaya. Di teluk seluas kurang lebih 6 juta hektar tersebut, terdapat 1.031 hektar terumbu karang, hutan mangrove seluas 785 hektar, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dengan spesies endemik tuna sirip kuning dan spesies lainnya. Harusnya kita ini bisa memanfaatkan namun juga menjaga pelestarian alam bukan hanya yang ada di Sulawesi Tengah dan Gorontalo, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Karena apa? Pada saat kami dilantik, kemudian melakukan pertemuan atau rapat koordinasi berkaitan dengan SIL ini, saya dilaporkan bahwa sudah dilakukan beberapa kali SIL dari tahun 2009. Untuk SIL tahun ini, saya berharap bahwa tidak hanya dilakukan kemudian dilupakan. Yang saya harapkan adalah apa yang kita lakukan sebelum, kalau sebelum itu selalu yang diminta oleh kepala daerah, infrastruktur, pembangunan wilayah, Bu. Gimana caranya, Bu, supaya wilayah kami ini kemudian bisa berkembang. Artinya yang harus dipikirkan adalah sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan SIL itu apakah bermanfaat buat wilayah tersebut, dan tentu saja apa manfaatnya untuk rakyat yang ada di wilayah tersebut. Dan tentu saja saya berkeinginan bahwa sesudah dilakukan SIL Tomini ini, kemudian wisatawan itu akan terus hadir, terus membangun sehingga ekonomi kerakyatan yang ada di wilayah tersebut akan terus berpacu. Jadi tidak hanya batasnya itu pada saat pelaksanaan saja. Ini banyak sekali menteri-menteri yang hadir. Tentu saja karena niatnya sama, visinya sama, dan misinya sama, bahwa SIL ini harus bisa berjalan dengan baik sampai pasca pelaksanaan SIL Tomini-nya. Dan saya berharap karena namanya SIL, harusnya semua yang hadir itu nantinya enjoy. SIL itu artinya kan SIL apa namanya? Kalau saya tuh awalnya mikirnya itu, wah, lihat pesawat bagus, lihat pesawat yang besar isinya tuh bule-bule. Jadi jangan sampai pesawat kapalnya bagus tapi isinya kita. Kalau isinya kita semua, nggak ada bule-bulenya, nggak ada orang asingnya, artinya ya itu cuma kita aja yang menikmati wilayah Indonesia. Makanya di sini ada para duta besar yang hadir. Saya berharap juga semuanya itu nanti akan membawa kapal-kapal dari seluruh negaranya beserta wisatawan-wisatawannya itu untuk ikut mendukung program SIL Tomini ini.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang juga Ketua Panitia Pelaksanaan Tingkat Pusat Sail Tomini 2015 menjelaskan, pelaksanaan Sail Tomini merupakan kegiatan penting bagi pembangunan bidang kelautan di Indonesia. Untuk itu, Menteri Susi mengajak stakeholder untuk memfokuskan pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan memanfaatkan fungsi laut secara bijaksana sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Disebutkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, kuat dan mandiri, kita perlu memperkokoh 3 pilar dalam pengelolaan sumber daya kelautan, yaitu kedaulatan wilayah yang mampu menopang kemandirian ekonomi dan mengamankan sumber daya kelautan, pengolahan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan rakyat. Indonesia dengan kemauan dan tekad bersama untuk menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang dihargai, bangsa yang kaya dengan keindahan lautnya. Kita sama-sama membangun dan menjaga, membangun saja dan mengeksploitasi tanpa menjaga akan menjadikan SDA kita tidak ada manfaat untuk generasi yang akan datang. Kita tidak boleh lagi mengelola sumber daya alam secara semena-mena. Kita ingat 20 tahun yang lalu Indonesia menjadi negara produsen minyak. Tetapi sekarang sudah menjadi net importer minyak. Jangan sampai ikan pun kita harus impor. Jangan sampai kita harus pergi ke Maldives untuk menikmati indahnya lautan Indian Ocean atau Pasifik. Kita bisa jual dan promosikan Indonesia dengan tata kelola yang berkelanjutan. Sustainability adalah bagian yang sangat penting yang tidak boleh kita abaikan. Pengelolaan tanpa sustainability tidak akan bermanfaat bangsa dan generasi-generasi kita. Saya ingatkan kembali kepada Pak Gubernur, Teluk Tomini dan Gorontalo banyak sekali para nelayan yang masih melakukan praktek-praktek penangkapan ikan dengan bom. Sekarang sudah tidak ada lagi illegal fishing. Jadi mohon yang nangkap dengan bom berganti dengan pancing dan jaring. Saya yakin mereka akan dapat ikan banyak sekarang. Kita sudah jaga laut kita dan sewajibnya kita juga mengkampanyekan untuk semuanya tidak ada lagi praktek-praktek fishing method yang tidak ramah lingkungan. Insya Allah dengan kemauan dan keberlanjutan, prosperity, kesejahteraan akan kita nikmati. Indonesia negara besar secara populasi dengan 250 juta penduduknya, juga 97 km lautannya dan 14.000 lebih pulaunya, bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa hebat yang dihargai dan dihormati oleh bangsa-bangsa di dunia.